Halo Sobat Ponsel Capital, kembali lagi dengan admin Poncap. Kali ini kita akan mencoba membahas salah satu teknik valuasi saham ya, yaitu dividend discount model. Ya, multi stage nih. Saham yang kita ambil telah Adira Multifinance. Jadi salah satu tips kalau kita mau pakai metode valuasi dividend discount model adalah saham tersebut konsisten membayar dividen selama lebih kurang tuh 5 tahunan gitu. Jadi kalau dia sampai absen bayar dividen ya, misalnya lagi rugi atau lagi jelek ekonomi dia nggak bayar dividen, berarti kita nggak bisa pakai metode ini, kita pakai metode lain. Bisa free cash flow ya, discounted cash flow gitu kan, atau yang price earning ratio ya, estimate ya, EPS estimate gitu. Nah, karena kita akan coba bahas dividen discount model, maka di sini saya udah ngasih template-nya nih guys. Jadi udah tinggal plug and play aja ya istilahnya. Jadi kita tinggal cari data-datanya aja. Oke. Nah, di sini ada langkah-langkahnya nih. Kalau mau menghitung dengan metode dividen discount model. Oke, ada 5, ada 4 langkahnya. Jadi yang pertama itu tentu saja kita cari dulu data pembayaran dividen ya, data historisnya. Itu bisa dari RTI, aplikasi RTI, atau dari website investing.com, bisa dari Stockbit ya, dan lain-lain lah, pihak tiga, atau dari websitenya Adiranya sendiri atau website emiten. Oke. Lalu yang kedua, kita hitung tingkat pertumbuhan atau G dividennya. Bisa menggunakan interpolasi, bisa menggunakan rata-rata data historis, atau professional judgment analis ya, saya sendiri. Nah, kalau saya pakai yang mana dari tiga ini? Kalau saya pakai eh saya coba pakai yang kombinasi ya. Jadi ada professional judgment, ada juga pakai data historis. Nanti untuk lebih jelasnya dibahas saat hitung-hitungannya. Kalau yang ketiga itu hitung tingkat diskonto atau discount rate, dalam hal ini adalah required rate of return yang ini ya. Kita hitung ini menggunakan rumus CAPM. Nah, ini rumus CAPM yang ini. Oke. Ini udah dijelasin rumusnya, udah dihitung juga, cuma nanti pembahasannya habis ini ya. Lalu tinggal masukin angka nomor 2 yang kita hitung, yang ini nomor 2, terus masukin angka nomor 3 CAPM. Nomor 2 masuknya ke sini ya, kolom dividen. Kalau yang CAPM masuknya ke sini, required rate of return ya, ke sini. Habis itu kita langsung udah bisa dapat berapa intrinsic value-nya seperti itu. Nah, sekarang berarti kita langsung mulai dari yang nomor 1 dulu. Nomor 1 adalah kita cari historis pembayaran dividen ya, untuk saham yang ingin dihitung nilai intrinsiknya. Ya. Jadi di sini udah langsung dimasukin ya. Jadi untuk historis pembayaran dividen Adira Multifinance itu tahun 2018 sampai 2020 itu ada ya. Itu historisnya. 2018 sebesar 908 per lembar saham dividen per share-nya. Lalu 2019 1055, 2020 513. Nah, ini kenapa ada kolom actual di sini? Maksudnya adalah ini yang sudah terrealisasi ya, sudah dibayarkan. Jadi dia membayar untuk tahun buku 2020 dibayar 2021. Untuk tahun buku 2019 dividen dibayar 2020. Nah, untuk tahun buku 2021 ini dibayar tahun depan. Jadi tahun di sini maksudnya adalah tahun bukunya, bukan tahun pembayaran. Jadi ada yang bilang kan, "Bang, 2021 kan udah dibayar dividennya." Itu atas laba tahun buku 2020 ya. Jadi dibayarnya emang tahun berikutnya. Nah, untuk 2021 dia memang belum dibayar. Bayarnya nanti tahun 2022. Jadi di sini dia masuknya forecast ya, masuknya ke prediksi ya, prediksi gitu kan. Terus muncul pertanyaan, "Bang, kenapa growth-nya di sini 9,1%? Di sini NA not available di sini 16,1, ini minus 51,4." Nah, yang forecast saya ada hitungannya sendiri di Excel sini ya. Nanti kita pindah, ini sengaja saya udah multi layarnya udah 2 gitu ya. Nanti coba kita lihat hitung-hitungannya kayak gimana. Nah, di 2023 kenapa tingkat pertumbuhan dividen atau growth-nya hanya 2%? Karena ini kita menghitung terminal value. Jadi saya asumsikan
terminal value-nya adalah di tahun 2023. Sebenarnya kita bisa bikin sampai 2030, cuman kepanjangan ya. Kalau untuk pembahasan singkat ya sampai 2023 cukup gitu ya. Nah, sekarang eh, untuk pembahasan kenapa dapat 9,1 itu nanti kita bahas ya. Sekarang kita bahas dulu yang aktualnya. Jadi tingkat pertumbuhan dividen di sini 16,1%. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 1055 dibagi 908. Itu dapat 1,16. Ya, dikurang 1 dikali 100%. Ya, dapatnya 16,1. Pertumbuhannya kayak gitu. Lalu kenapa dia sini minus? Karena sini hitungannya ya 513 dibagi 1055. Jadi ngitungnya ngitung pertumbuhan biasa ya. Minus gitu. Nah, di sini kan dia berfluktuatif gitu kan. Kenapa di sini dapat rata-rata 9,1%? Karena saya menghitung rata-rata dari pembayaran dividen 5 tahun terakhir dari tahun 2016. Hitungannya ada di Excel ini ya. Oke, ini dia. Nah, ini. Oke, jadi untuk dividen pembayaran dividen Adira, jadi memang dia start dari tahun 2015 333 ya. Terus oke. 333 oke, terus 505. Nah, ini ada pertumbuhan 52%, lalu ke 705 naik 40%, ke 908 naik 29, ke 1055 naik 16%. Lalu terakhir 2020 saat pandemi dia turun atau minus 49. Ini kan berfluktuatif ya pertumbuhannya. Jadi saya pakai rata-rata. Nah, kenapa bisa dapat segini? Karena saya rata-ratanya pakai rata-rata aritmatik geomean namanya. Jadi teman-teman kalau mau menghitung seperti ini, rata-ratanya jangan pakai rata-rata aritmatik. Apa itu rata-rata aritmatik? Jadi kalian tinggal pertumbuhan nih, cari pertumbuhannya, terus ini di total, di sum, terus dibagi 1, 2, 3, 4, 5, dibagi 5 langsung. Jangan ya, jangan kayak gitu. Yang benar adalah rata-rata geometri. Kenapa? Karena di sini kita semuanya compounded itu hanya bicara tentang pangkat dan di akar ya, pangkat sama akar. Bukan bahas tentang kali dan bagi gitu. Jadi kita bicara tentang pangkat dan akar. Jadi kalau misalnya di sini saya ngomongin compounded itu pangkat, ya misalnya pertumbuhan 5%, 1,05 terus selama 2 tahun pangkat 2 gitu. Nah, itu jadi lawannya juga harus dengan akar gitu. Jadi jangan yang satu di pangkat, yang satu dibagi, nanti jadi hasilnya overstate. Nah, kalau gampangnya ngitung rata-rata geometri itu tinggal pakai rumus di Excel sama dengan geomin. Terus buka kurung, masukin aja di sini formulanya. Karena ini Excel saya lagi mode drawing, jadi nggak bisa ya saya ketik-ketik formula. Jadi ya ditulis aja, ini langsung aja nih J berapa nih? J8 ya kan, titik 2 langsung ke J12. Nah, udah langsung dapat tuh 9,6% ya. Jadi kayak gitu. Kenapa dia bisa dapat langsung ke di 9,6% ya. Oke, jadi seperti itu ya cara asal usul kenapa bisa dapat 9,06% gitu. Jadi itu menggunakan rata-rata historis ya. Terus saya rata-ratanya pakai geometri, rata-rata geometri. Oke. Nah, jadi udah close ya 9,1 dapat dari situ. Lalu kenapa 2%? Karena ini asumsi tingkat pertumbuhan saat perusahaan itu stabil ya. Jadi di kalau misalnya kita ngomongin bisnis itu kan di cycle ya. Kadang tuh ada yang lagi the grow, terus tiba-tiba dia di sini lagi turun. Kalau misalnya nggak ada inovasi atau apa, dia masuk tahapan declining gitu. Nah, saya baca di literatur ya, ini professional judgment, memang untuk terminal value growth itu berkisar di 1,5 sampai 2%. Kenapa saya pakai 2% nggak 1,5? Agak sedikit agresif karena di sini Adira itu dia market leader di leasing.
setidaknya untuk kurun waktu 10 tahun terakhir. Jadi leasing mana yang go public yang sebesar Adira itu nggak ada ya. Kalau yang non public itu ada sih, emang saingannya FIF ya. Yang Astra punya itu besar juga. Tapi untuk yang go public itu memang Adira yang market leader ya. Jadi saya berani ngasih 2% karena memang industrinya dia market leader di industri, terus juga leasing itu salah satu penggerak ekonomi juga ya. Jadi ya fair enough lah saya ngasih 2% untuk tingkat pertumbuhan terminal value growth-nya. Seperti itu. Lalu di sini didapat rumus terminal value 19.268. Oke. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari seperti ya, dapatnya dari di sini kan ada 622 kan. Ya, terus di discount rate-nya KC ya. KC dikurang G. 622 dibagi 5,23 dikurang 2%. Dapatnya 19.268. Oke, kayak gitu. Oke, jadi di sini ada present value arus kas ya. Di sini present value itu maksudnya dia didiskontokan dengan CAPM atau required rate of return. Jadi cara dapat 1002 ini adalah 1055 dibagi 5,23%, 1 tambah 5,23%, pangkat 1 karena di tahun pertama. Lalu di sini ada yang tahun 2020 513, itu juga sama 5,23%, pangkat 2 and so on ya, sampai pangkat N. Nah, sampai ke 2020. Jadi 2021, 2022. Nah, kayak gitu. Udah diskonto semua, lalu dapat PV present value terminal value. Ya, itu 19.268 ini dibagi tingkat diskonto ini tahun ke 2345 ya, 1,05 berarti. Kayak gitu dapat 15.714. Oke. Nah, habis itu di sini langsung ada kolom intrinsic value. Dapatnya dari mana? Penjumlahan ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, sama ditambah ini. Oke. Jadinya 18.157 yang sudah discounted. Jadi itu merupakan nilai intrinsiknya. Artinya apa? Sekarang harga Adira itu 7.700 ya. Kalau misalnya kita nilai dengan dividennya aja, untuk pembayar dividen dia ternyata nilai intrinsiknya ada 18.157. Ini angka subjektif banget ya, karena kan analisnya tergantung analis itu. Analis mau pakai input apa yang berbeda-beda juga hasil pasti beda gitu. Jadi ya disitulah seninya valuasi gitu. Walaupun metodenya sama, tapi kalau input yang digunakan beda, kalau misalnya ya di sini aja beda nih ya, required rate of return beda. Misalnya saya 5,2, misalnya analis lain sekitar 8 atau 9%, hasil bisa beda gitu. Oke. Nah, ternyata untuk harga sekarang dia menawarkan potential upside sekitar 134%. Kapan bang nyampe ke harga itu? Ya nggak tahu ya kan. Tapi yang kita tahu enaknya value investing itu kalau kita tahu ibaratnya ada barang harga aslinya tuh 18.000 rupiah. Misalnya barang harga 18.000 tuh apa ya, sendal lah ya, sendal swallow nih 18.000 baru. Dijual di toko sebelah cuma 7.700. Nah itu mahal apa murah? Murah kan, padahal di aslinya itu barang harganya 18.000. Aslinya tahu dari mana? Karena sebelumnya pernah ada yang jual atau pernah ada yang menilai ya, ini pasarannya segini nih gitu. Tahu dari mana? Saya nilai kok ini emang segini nih 18.000. Oke. Tapi dijual 7.700 sama pedagang B. Ya, wah, berarti barang tersebut murah ya kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Sama beli saham juga gitu. Misalnya di market harga 7.700, ternyata udah kita hitung harga intrinsiknya, nilai intrinsiknya 18.000, berarti kesimpulannya adalah saham tersebut under value namanya. Oke, saham tersebut under value. Nah, oke, sekarang kita ngomongin CAPM-nya ya. Kenapa bisa dapat 5,23%? Hitungannya dari sini. Jadi
KPM itu salah satu untuk menghitung required rate of return atau cost of equity. Sebenarnya kalau misalnya discount rate itu dengan metode free cash flow itu biasa kita pakai weighted average cost of capital. Tapi karena di sini income streamnya atau pendapatan utamanya hanya dari dividen, yang mana itu adalah sumbernya dari ekuitas, maka yang digunakan adalah required rate of return atau CAPM. Kita nggak pakai WACC ya, nggak pakai WACC. Nah, rumus itu risk free tambah beta buka kurung return market kurang risk free. Risk free itu apa? Risk free itu adalah tingkat suku bunga bebas risiko. Yang kita pakai adalah yield sun pemerintah 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Karena idealnya investasi saham itu memang sekitar 10-an tahun. Nah, risk free itu nggak ada yang 15 tahun. Padahal menurut saya sih idealnya 15 ya. Risk free itu nggak ada yang 15. Kalau nggak salah tuh dia dari 1, 3, 5, 10 langsung 30 deh. Atau ada 20-nya. Kurang ingat. Pokoknya yang jelas nggak ada yang untuk yang tenor 15 tahun tuh nggak ada. Nah, kita pakai yang 10 tahun. Itu juga udah cukup. Oke, lalu yang kedua, beta. Beta dapat dari mana? Beta sebenarnya bisa ngitung. Cuman saya mau yang simple aja. Jadi, Pevindo udah ngitungin nih kebetulan ya kan. Jadi saya langsung ambil aja data dari Pevindo, webnya Pevindo. Itu kita pakai yang adjusted beta. Dapatnya 0,893. Oke. Habis itu return market. Nah, return market ini rata-rata imbal hasil ISG 10 tahun terakhir. Dapatnya dari mana? Ini hitungannya, oke? Nah, hitungannya di sini. Oke, ini ya. Nah, hitungannya ini 2010 tahun terakhir ya, dari 2011 sampai 2020. Jadi kita ngitung di sini kan minus ya. Kenapa minus? Karena dia belum ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu kan harus butuh 2 tahun terakhir kan. Nah, 3.820 ini jadi tahun basisnya. Langsung tahun berikutnya 2012 ternyata dia naik 13%, minus 1, naik 22%, minus 12, dan so on. Kayak tadi, cara nyari rata-ratanya gimana? Kita pakai geomin ya, atau rata-rata geometri. Pokoknya kalau berhubungan dengan valuasi saham, kita jangan pakai rata-rata aritmatika, itu salah. Hasilnya bisa overstate nanti, atau understate. Kita pakai rata-rata geometri. Jadi geomin sama dengan geomin langsung aja. Ini kolom apa? E ya, E8 sampai E16. Dah, langsung enter, muncul 1 koma ini ya kan, terus dikurang 1, langsung persenin jadinya 5,1. Kira-kira kayak gitu. Oke. Oke, jadi untuk CAPM seperti itu ya. Jadi tadi kita 5,23 pada nanya ini dapat dari mana ya, penjelasannya baru terakhir ini. Oke, jadi seperti itu untuk ngitung CAPM. Ya simple aja sih kalau untuk dividen diskon model ya. Oke, ya jadi udah selesai nih teman-teman ya, cara ngitung sederhana untuk perusahaan yang bayar dividennya rutin. Contohnya apa nih? Ada Adira gitu kan yang rutin tuh. ITMG juga nggak pernah absen dia. Cuma apa? Saya nggak pilih ITMG, kenapa ya? Ya lagi pengen bahas Adira aja. ITMG udah sering di channel ini. Channel saya juga udah pernah bahas tuh ITMG. Ada Adira, ada ITMG, ada Gudang Garam juga, BRI juga kan. Banking mostly bayar dividen rutin gitu. Pokoknya perusahaan-perusahaan yang udah mature tuh pasti dia bayar dividen. Ada apa lagi ya? Di consumer goods ada ICBP, itu juga cocok. Pakai ICBP INDF cocok buat pakai apa dividen diskon model. Terus AHMSP juga bisa gitu. Oke. Ya jadi sekian dulu ya teman-teman teknik valuasi dengan dividen diskon model multi stage. Terima kasih ya udah yang menyimak ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Okay, thank you.